bersyukur Tuhan. Iman kami mengatakan sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Kami belajar satu hal, kami bisa mengiring Engkau dan kami selalu berkata sekali Yesus tetap selamanya Yesus. Kami belajar firman-Mu dan berikan setiap kami menjadi orang-orang yang siap mendengar, bukan dengan sekedar informasi tapi pewahyuan yang lebih dalam lagi, sehingga kami pulang bukan sekedar kami termotivasi, tapi ada perubahan secara roh kami yang mengaruhi tubuh jiwa kami, sehingga dalam perjalanan seminggu ke depan, bahkan bulan ke depan, bahkan tahun ini kami mengalami kemenangan lepas kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yeshua Mashiach yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ini jam-jam ngantuk. Kami bersyukur kita boleh hadir untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Sudah siap? Amin. Amin. Oke, saudara, saya akan awali dengan suatu statement seperti ini, bahwa segala sesuatu yang ditulis di Alkitab ini, saudara, bahwa itu semuanya sebenarnya bukan untuk kita. Karena ketika seorang Paulus menulis surat untuk Korintus, ditujukan kepada jemaat Korintus. Jadi, tapi kenapa ini perlu dibukukan, ini perlu ada dan kita baca? Di Roma pasal 15 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis sebagai pengajaran bagi kita. Ya, ternyata Tuhan di 2 Timotius 3, segala tulisan yang diilhamkan Roh Kudus memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sungguh bersyukur kalau kita setiap minggu mendengar firman Tuhan. Ternyata kalau seorang hamba Tuhan menceritakan sebuah cerita Alkitab, mungkin pengajaran, mungkin teguran, itu semuanya yaitu pengajaran bagi kita. Dan sungguh bersyukur bapak-bapak gereja dulu atau para rasul, para nabi membukukan dalam sebuah Alkitab dan kita bisa baca. Nah, kalau nggak ada Alkitab, kita nggak tahu penciptaan seperti apa, kita nggak tahu kejatuhan waktu zamannya Nuh, kita nggak tahu, atau zamannya Musa, kita nggak tahu. Puji Tuhan, waktu itu Roh Kudus mengilhamkan supaya tertulis sehingga muncul Holy Bible dari kita baca sebagai kebenaran. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Amen. Kita dengan judul Heal from Broken Heart. Siapa yang belum pernah sakit hati? Nggak pernah? Putus cinta, kepahitan ataupun intinya tentang hati yang terluka seperti itu. Dan puji Tuhan, kita dalam masa Paskah, artinya Yesus lahir bahkan sampai mati, bahkan sampai bangkit, membuat kita yang sakit hati, yang terluka, terpuruk, kekurangan, mengalami kemenangan lepas kemenangan. Amin. Saya katakan amin. Kita belajar bersama-sama tentang kisah bangsa Israel, di mana bangsa Israel dia mengalami banyak mujizat sebelum dia masuk di tanah Kanaan. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ternyata ketika keluar, saudara, ada masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, yaitu di depannya ada laut apa? Laut Merah. Di belakangnya siapa? Tentara Firaun. Kanan padang, kiri padang. Jadi nggak ada pilihan. Karena kalau mundur mati, maju tenggelam, ke kiri ke kanan, nggak ada pilihan, saudara. Dan ini banyak sekali terjadi dalam anak-anak Tuhan. Rasanya terhimpit, rasanya ada sesuatu yang mengejar-kejar. Kalau dia perlu gerak cepat, perlu keputusan cepat untuk bagaimana keluar dari situasi tersebut. Ada yang sedang mengalami masalah ekonomi, keuangan, dikejar-kejar bank, gitu kan. Jatuh tempo belakangnya, waduh nih debt collector tiap hari datang, ada. Atau mungkin ikut investasi. Ini di Solo lagi marak. Karena saya sedang menangani salah satu owner, dia menciptakan investasi, ngumpulin dana sampai hampir 15 miliar dan kolaps, saudara. Dan dikejar member di mana-mana. Dan akhirnya datang pada saya curhat untuk gimana caranya keluar dari ini. Saya cuma bilang gini, mau dimuridkan? Kalau mau dimuridkan, Tuhan pasti bela. Seperti sama, di belakang dikejar tiap bulan dia harus kasih 10%, bayangin. Jadi kalau dia ngumpul 15 miliar, berarti setiap bulan dia harus ngeluarin 1,5 miliar. Dan ternyata sekarang di rekeningnya 0. Bayangin, saudara, gimana caranya melepaskan? Ada yang tahu? Nanti bisa kasih tahu supaya konseling saya ini bisa keluar dari masalah. Ke kiri
Bahkan di rumahnya sudah ada mobil Alphard, sudah diintip sama orang mau diambil. Jadi dia benar-benar mengalami keterpurukan di mana dia karena keturunan Adam dan Hawa, saudara. Kembali lagi kita meneden. Ketika Hawa makan buah pengetahuan, selalu baik dan jahat. Baik motivasi pertama, ketika dia presentasi, Bapak Ibu kalau saudara ikut saya nanti per bulan 10%. Banyak hamba Tuhan datang dan akhirnya ikut masuk di dalamnya. Bahkan sertifikat masuk ke bank, masuk ke situ. 10%, baik enggak? Baik. Ngasih tiap bulan 10%? Baik. Membantu banyak orang. Tapi lihatlah, dan jahat. Ketika dana ini dikelola dan kolab, jahatnya muncul. Apa yang terjadi? Dikejar-kejar, gitu kan? Selalu baik dan jahat. Jadi siapapun di muka bumi ketika makan buah itu dan keturunannya akan mengalami baik dan jahat. Selalu begitu. Dan oleh sebab itu kita mau belajar satu hal, bahwa ketika diperhadapkan dengan laut merah, Tuhan ngomong, apa yang di tanganmu? Tongkat. Ulurkan tongkat itu dan laut terbelah. Ada jalan keluar. Kuncinya satu, berseru kepada Tuhan. Tidak mengandalkan pikirannya, tidak pakai pengetahuan baik dan jahat, tapi pakai pohon kehidupan, yaitu di hati. Setuju ya? Jadi logika selalu baik dan jahat, tapi kalau kehidupan selalu damai sejahtera. Makanya Tuhan kita itu suka masuk ke hati, bukan masuk akal. Setuju? Dia suka masuk ke hati, bukan masuk akal. Kalau pakai akal nggak pernah nyambung, saudara. Tapi kalau masuk hati, dia bekerja luar biasa. Sehingga di Keluaran pasal 14 ayat 30, demikianlah pada hari itu Yahweh menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Orang Israel melihat orang-orang Mesir mati bergelimpangan di pantai itu. Orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah dilakukan oleh Yahweh terhadap orang Mesir. Dan umat itu takut akan Yahweh dan percaya kepada Musa, hambanya itu. Ada mujizat, terus hatinya condong kepada Yahweh, luar biasa. Dia percaya kepada Yahweh, percaya kepada Musa, sehingga di pasal 15 muncul puji-pujian. Kemudian Musa dan Bani Israel menyanyikan lagu, sampai nyanyi lagu. Jadi peristiwa jadi sebuah lagu. Makanya saudara, kalau sebuah peristiwa, Bapak Ibu Saudara ditolong, ayo bikin lagu, supaya mengingat-ingat. Ini loh. Akhirnya Musa dan Israel menciptakan sebuah lagu. Lagunya apa? Karena dulu nggak ada recorder, jadi nggak tahu bunyinya kayak apa. Tapi seperti ini, aku akan bernyanyi bagi Yahweh, sebab Dia agung mulia. Kalau dilakukan yang kita nyanyi tadi, BL-nya bisa dilakukan. Aku akan bernyanyi bagi Yahweh. Mungkin seperti itu. Sebab Dia agung mulia. Kuda dan penunggangnya setelah dilemparkannya ke laut. Jadi kenapa perlu ada tulisan sebagai batu peringatan, tugu peringatan ketika menyanyikan lagu ini? Ingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa contoh ini. Kalau Tuhan sudah tolong, langsung cari kertas atau cari handphone, langsung rekod. Supaya apa? Ketika saudara lagi masa lemah, putar lagu ini, saudara ingatkan sebuah peristiwa. Seperti bangsa Israel, Yahweh itulah kekuatan dan pujianku, dan Dialah keselamatanku, Dialah Elohimku, dan aku akan memuliakan Dia, Elohim leluhurku, dan aku akan meninggikan Dia. Yahweh adalah pahlawan perang, Yahweh itulah namanya. Keren gak? Ada yang pernah melakukan sebuah peristiwa tahu-tahu bikin lagu? Belum pernah ya? Saya juga belum, karena saya suka nggak bisa gitu. Tapi saya bersyukur, kemarin saya nemu buku 2006 gitu kan. Ternyata isi buku itu curhatan istri saya waktu kita masih pacaran. Saya buka-buka gitu, wah keren ya kata-katanya. Waktu gaul, waktu apa, ditulis semuanya di situ. Oh ternyata itu kayak gitu waktu itu ya. Saya nggak tahu. Ternyata dia buka bukunya masih ada. Saya pas buka, wow keren banget, cintanya keren. Saya baru tahu itu 2006, kami baru kenal 1 tahun. 2005 kami ketemu, terus buku itu 2006 muncul. Kata-katanya, wih keren. Berarti mungkin itu bakat bisa dikembangkan sekarang seperti itu. Jadi saudara, kita belajar supaya kita mengingat kebaikan Tuhan, nyanyikan mazmur, tulis atau voice.
Kalau mungkin kata-katanya tulis, nanti kasih ke siapa yang bisa bikin lagu, kasih bikin lagu itu. Tapi permasalahan saudara, ketika sudah keluar dari Laut Merah, dia berjalan 3 hari di ayat 22. Jadi Musa membawa orang Israel dari Laut Merah, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur, dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun dan tidak menemukan air. Timbul masalah baru. Sudah ditolong Tuhan, terus timbul masalah baru. Kemudian mereka sampai ke Mara, mereka tidak dapat minum air di Mara karena air itu pahit. Oleh karena itu tempat itu disebut Mara. Terus habis itu apa? Umat itu apa? Sungut kepada siapa? Musa. Lihat nih. Tadi memuji-muji Yahweh dan percaya pada Musa, sekarang bersungut-sungut. Okay. Jadi gini, dengan mulut yang sama dia memuji Yahweh, dia percaya kepada Musa, tapi dengan mulut yang sama dia mengata-ngatai. Itulah lidah kita. Lidah tak bertulang. Dengan lidah yang sama kita memuji istri atau suami kita. Kamu cantik banget. Suatu ketika ada masalah, setan gitu. Dengan mulut yang sama, saudara. Ini terjadi dengan bangsa Israel. Makanya ketika kita baca Alkitab, kita bisa membandingkan, mencerminkan diri kita, karena semuanya sudah tertulis di Alkitab. Kita tinggal menjalaninya, tinggal pilihan kita mau taat atau tidak. Ternyata dengan mulut yang sama, dia memuji Yahweh, dia memuji kedahsyatan Tuhan. Dengan mulut yang sama, bersungut-sungut dengan berkata apa? Apakah yang akan kami minum? Tadi percaya laut terbelah, sekarang cuma baru 3 hari lamanya berubah. Apakah yang akan kami minum? Kita seringkali sama Tuhan atau sama otoritas kita yang lebih tinggi kita, atau pastor kita, pendeta kita, dengan mulut yang sama memuji-muji. Ketika firman Tuhannya menegur, apa yang terjadi? Pendeta yang senangnya ngidir-ngidir, pasti dapat informasi dari mana itu? Gitu kan. Dengan mulut yang sama kemarin, pastor khotbahnya bagus. Besoknya, pastor nyidir aja, kayak gak tahu kerjaannya gitu kan. Dengan mulut yang sama, saudara. Itu terjadi dengan bangsa Israel. Jadi ketika dia menemukan harapannya tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai harapannya, akhirnya timbul namanya kecewa. Katakan kecewa. Sama dengan harapan dikurangi kenyataan. Karena saya seorang matematika, saya suka pakai rumus. Jadi ketika saudara mengalami kekecewaan, tergantung besar atau kecil, lebar atau sempit, tergantung harapan dikurangi kenyataan. Kalau harapannya terlalu tinggi, ekspektasinya terlalu tinggi, kenyataannya ternyata enggak. Kayak tadi, tiap bulan nih dia contoh nggak jauh-jauh, karena ada keluarga saya yang masuk kemarin 50 juta di investasi ini. Per bulan dia pikir 5 juta. Jadi nanti kalau 2 tahun 5 kali 20 jadi 100 juta. Kan baik. Harapannya tinggi. Ternyata baru 3 bulan berjalan, bulan keempat dinyatakan pilot. 50 juta baru balik 15 juta, kurang 35 juta, hilang. Kecewa. Jadi kekecewaan datang ketika yang diketemukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, timbul kecewa. Sama dengan bangsa Israel, ketika tidak ada air, timbul kecewa, timbul bersungut-sungut. Alkitab mencatat orang-orang yang bersungut itu tidak masuk dalam tanah Kanaan. Benar enggak? Orang yang bersungut-sungut mati di padang gurun semua. Baru generasinya Yosua dan Kaleb baru bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi bersungut-sungut itu sangat rentan. Jadi sebuah keputusan yang salah jika kita mengambil untuk bersungut-sungut. Karena menjadi anak-anak Tuhan tidak berarti kita bebas dari kekecewaan. Setuju? Siapa yang tidak pernah kecewa angkat tangan? Contoh hari ini mungkin kecewa ketika datang ke sini, waduh, pendetanya Pak Yohanes nih, kecewa, tahu, gitu kan? Mungkin seperti itu. Atau kecewa mungkin
lihat tidak sesuai kenyataan, bisa juga. Tapi jangan sampai larut dalam kekecewaan, larut dalam sakit hati, larut dalam kepahitan, larut dalam keterpurukan. Ada perbedaan besar antara orang yang merasakan pahit dan orang yang menjadi pahit. Jadi Musa pun sama, dia mengincipi juga. Jadi air itu supaya benar gak sih pahit? Musa mungkin dia masuk ke air itu, dia mulai cedok dengan tangannya, diminum, oh pahit beneran. Jadi laporan dari bangsa Israel bener. Bangsa Israel juga ngomong ini pahit. Cuma perbedaannya, merasakan pahit itu tidak dapat dihindari. Musa pun mengalami pahit, tetapi yang menjadi pahit adalah sebuah keputusan. Bangsa Israel memutuskan untuk menjadi pahit, menjadi kecewa, menjadi sakit hati, menjadi bersungut-sungut. Tapi Musa berbeda. Next, Musa memilih untuk berseru. Jadi saudara, ketika ada masalah, pilih menjadi sakit hati, menjadi terpuruk, menjadi kecewa, atau pilih seperti Musa, berseru kepada Yahweh. Berseru itu modalnya cuma mulut, tidak pakai uang, saudara. Ya kan? Nggak perlu kan? Masuk ke kamar, berseru. Meskipun permasalahan harus diselesaikan dengan uang, tapi modalnya cuma berseru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Keren, saudara. Sepotong kayu lagi ketika mengelurkan ke laut pakai tongkat kayu. Sama ketika menyelesaikan masalah selalu dengan kayu. Ada apa dengan kayu, saudara? Timbul pertanyaan, apakah kayunya kayu manis? Butuh kayu manis berapa kilo atau berapa ton untuk membuat air yang gede itu jadi manis? Kalau itu kayunya kayu manis, sepotong ternyata, saudara. Bukan kiloan, bukan tontonan, cuma sepotong kayu yang ketika dilemparkan ke dalam air, maka air itu berubah menjadi manis. Sebuah gambaran profetis, saudara. Ketika tiang kayu ada orang yang tersalib, namanya siapa? Yesus Kristus. Lihat, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu lagi. Ada sebuah makna profetis yang Tuhan sampaikan dengan kayu ini. Kayu mengubah air yang pahit menjadi manis. Kayu yang menjadi salib telah mengubah sesuatu kepahitan hati kita menjadi sesuatu yang manis. Keren gak kayunya? Bukan kayunya, saudara, tapi pengorbanan Yesus Kristus. Dia telah mati dan bangkit pada hari ketiga, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita bukan Yahudi, tetapi karena ada seseorang yang tergantung pada kayu salib, oleh iman kita mendapatkan janji-janji Abraham, yaitu keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut, dan siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Itu berkat Abraham terjadi buat kita semuanya. Jadi kalau kita lihat salib, saudara, salib itu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ketika dia berkata, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kayu, saudara. Terus ketika air pahit menjadi manis, Tuhan tidak berhenti. Dia selanjutnya berkata, di sanalah Yahweh memberi ketetapan dan peraturan, dan di sanalah Yahweh menguji mereka dan berfirman, jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan yang benar di matanya, dan engkau memberi telinga kepada perintah-perintahnya dan mengikuti semua ketetapan-ketetapannya, aku tidak akan menumpahkan tulah-tulah ini ke atasmu yang telah kutimbang kepada orang-orang Mesir, karena akulah Yahweh penyembuhmu. Ketika kita melihat ayat ini, selalu kita terfokus kepada Yahweh penyembuh. Tapi yang Tuhan inginkan lebih dalam lagi di atasnya. Ketika pahit menjadi manis, engkau harus sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, terus melakukan yang benar, dan memberi telinga kepada perintah, dan mengikuti semua
ketetapan-ketetapannya. Tuhan memilih untuk kita untuk hidup taat, katakan taat. Ketimbang Tuhan sebagai penyembuh. Tuhan inginkan engkau tetap taat, karena ketika taat engkau tidak akan sakit lagi. Karena penyembuh, Yahweh penyembuh atau Yahweh Rafa itu ketika menyembuhkan butuh kita yang sedang sakit, sedang pahit, sedang sakit hati, sedang terpuruk. Tapi kalau sudah dipulihkan, jangan sampai Tuhan menyembuhkan lagi. Engkau harus menjaganya dengan cara mengikuti setiap ketetapan-ketetapannya. Jadi lebih baik kita Tuhan menyembuhkan atau kita menjaga. Halo? Kita sudah sakit nih, disembuhkan. Wah, kita tahu, punya pengalaman bahwa dia Jehovah Rafa. Apakah kita akan sakit lagi supaya kita mengenal dia penyembuh? Tidak. Kita butuh mentaati hukum-hukumnya. Saya kasih contoh ketika sama seperti di Semarang tadi gini. Di sini ada yang dokter? Ada ya? Nggak ada yang dokter? Anaknya Om Sam yang dokter. Om Sam anak yang dokter ada? Semarang ya? Contoh anak Om Sam dokter spesialis. Jadi banyak orang tuh datang ke anaknya Om Sam dan pakai girit atau antrian panjang gitu. Bahkan dia rela berjam-jam untuk ketemu, karena kabarnya kalau ketemu dokter ini pasti sembuh. Dia pintar berkonsultasi, pintar memecahkan masalah tentang, karena dia spesialis. Cuma pertanyaannya gini, apakah anaknya Pak Sam punya impian kalau pasiennya itu anaknya atau cucunya Om Sam? Saya ulangi. Jadi anaknya Om Sam itu dokter terkenal. Apakah menginginkan suatu saat nanti pasiennya itu ada anaknya? Anaknya jadi pasien? Enggak. Meskipun dia mampu menyembuhkan loh. Enggak mungkin. Sama seperti itu. Tuhan penyembuh, pengen anak-anaknya juga nggak jadi pasiennya dong. Benar maksudnya? Ini sebuah analogi gini. Jadi ketika dia bertemu dengan anaknya, dia pasti akan bercerita semua pengetahuannya tentang kedokteran, supaya kau jangan A, jangan B, jangan C, jangan D. Jadi kayak ngasih ketetapan-ketetapan, ngasih peraturan-peraturan supaya anaknya tidak jadi pasiennya. Atau gini, kamu sembarangan ya nak, makan sembarangan, terus nanti juga kamu pergaulannya sembarangan. Nanti kalau sakit datang kepada papa dokter spesialis. Apakah seperti itu? Enggak. Jadi mulai ngerti analoginya ya. Kayak Tuhan kayak gitu. Ketika dia Maha Penyembuh, dia Jehovah Rafa, dia tidak menginginkan anaknya juga sakit. Supaya tidak sakit, dia ngasih ketetapan-ketetapan. Jadi seorang anak dokter sebuah privilege. Apa? Privilege. Ada sebuah hak yang luar biasa. Dia bisa mengerti sebelum kejadian bahwa, karena papanya pasti punya pengalaman banyak. Tadi aku ketemu pasien, tadi pasiennya ternyata konsumsi makanan dan minuman instan yang dia makan tiap hari. Akhirnya datang kepada papa, ternyata ginjalnya rusak. Jadi karena dia punya pengalaman banyak dan banyak pasien yang disembuhkan, jadi dia mampu bercerita kepada anak-anaknya supaya anaknya tidak sakit seperti pasiennya. Sehingga ketetapan-ketetapannya diceritakan, peraturannya diceritakan, dia ada privilege, ada hak yang luar biasa sebagai anak. Sama, kita anak Tuhan punya privilege setiap minggu datang untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ketetapannya, mendengarkan hukum-hukumnya, sehingga Tuhan tidak menginginkan kita jatuh ke dalam sakit hati. Meskipun dia Maha Penyembuh, dia tidak membiarkan kita kekurangan meskipun dia Jehovah Jireh. Karena ada ketetapan-ketetapan yang membuat dia taat supaya tidak terjadi peristiwa atau situasi yang membuat dia harus menyembuhkan. Ini privilege banget. Orang lain nggak mendapatkan. Orang lain datang ke gereja dikasih ketetapan. Sehingga ketika kita mau masuk dalam sebuah kebangkrutan atau kita mau ditipu orang, ada damai sejahtera, ada privilege. Jangan Papa tahu kedepannya itu jurang, gitu kan? Jadi kalau kita seringkali mendengar tentang perintah-perintahnya, mengikuti ketetapannya, kita akan dijauhkan daripada yang jahat, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan namanya kekurangan, sebab dia Tuhan yang luar biasa. Jadi lebih baik kita nunggu sakit atau tidak sakit? Enggak sakit. Meskipun dia Jehovah Rafa.
Dia berikan hukum-hukumnya. Pengalaman cuma sekali nggak apa-apa, tapi berikutnya jangan, gitu kan? Kau harus. Sehingga ketika dia berkata Jehovah Rafa atau Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, kata Rafa adalah sebuah kata yang kerja yang artinya menyembuhkan, memulihkan atau membuat utuh kembali yang rusak, yang hancur, yang dibuat hancur. Bukan hanya secara tubuh jasmani, tetapi juga secara jiwani, yaitu dalam pikiran, jiwa, bahkan sampai ke dalam roh. Kalau lihat gambar ini gambar Yesus ketika di Getsemani. Ketika dia berdoa, ada sebuah pergumulan yang berat yang harus dia katakan, kalau boleh lalukan cawan ini, kalau boleh, tapi biar kehendakmu yang jadi. Ketika berdoa, ada peluh atau keringat yang berubah jadi darah. Kalau kita lihat di Kejadian, kata peluh dipakai ketika Tuhan berbicara kepada si Adam, kau akan berpeluh untuk mencari rezeki. Dari tanah akan kembali pada tanah. Ketika peluh di darah, darah itu yang menyembuhkan kutuk, yang membersihkan kutuk. Ketika darah tercurah ke tanah, tanah diberkati. Artinya darah Kristuslah jawaban dari segala sesuatu. Ketika di Getsemani itu awal mula penebusannya, karena darah sudah tercurah ke tanah, keluar dari keringatnya, keringat jadi peluh, jadi darah. Itu menggambarkan bahwa kutuk kesusahan bekerja sudah ditanggung ketika darahnya keluar. Keren tidak Tuhan kita? Selanjutnya, meskipun Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, jadi meskipun dia Jehovah Rafa, identitasnya adalah dia Tuhan menyembuhkan, tetapi sebenarnya Tuhan lebih rindu kita hidup dalam ketaatan akan perintah. Fokus kita ketika membaca ini bukan hanya sekedar melihat bahwa Tuhan penyembuh, tapi lebih kepada ketaatan akan perintah dan tidak pada kemampuan Tuhan. Jadi ternyata ketika pahit menjadi manis, membuat Tuhan mengasih ketetapan tentang peraturannya, tentang hukum-hukumnya, supaya kita tidak jatuh lagi dalam sakit penyakit, kena tulah-tulah. Sehingga ketika kita datang setiap minggu, sebenarnya kita sedang minum istilahnya vaksin. Ketika ada virus datang untuk mencobai kita sudah punya vaksin, saudara. Jadi selama kita hilang dari gereja, tidak pernah dengar firman Tuhan, kita sedang keluar dari api unggun. Tetap menyala tapi lama-lama ada. Kita ketika keluar dari gereja nggak pernah bertemu lagi dengan firman Tuhan, nggak mendengar, kita sedang mencobai. Ketika virus datang tidak ada namanya vaksin. Ya, setuju ya? Selanjutnya kita akan bahas bersama-sama tentang kejadian ini. Matius 7 ayat 24. Di situ katakan bahwa perumpamaan yang Tuhan ambil, yaitu tentang perumpamaan orang membangun sebuah rumah. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Coba ini, oke. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 berkata demikian. Karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika hujan turun, banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, namun rumah itu tidaklah runtuh, sebab telah didirikan di atas dasar batu karang. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, mendengar tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, runtuhlah ia dan kehancurannya itu sangatlah hebat. Kalau dari cerita ini, saudara, Tuhan menginginkan yang mana? Ini nggak ada, Tuhan tidak kita suruh menyimpulkan. Kalau dilihat kejadian ini, Tuhan menginginkan kita di posisi rumah di atas batu karang atau di atas pasir? Batu karang, saudara. Jadi ketika ini di batu karang, cuma pertanyaan gini. Ketika kita mendirikan batu karang itu butuhkan waktu yang lama, benar? Dia harus menggali pondasi lama. Tapi ketika di atas pasir, mungkin lebih cepat. Jadi mungkin dia berpikir, kalau ada yang lebih cepat, kenapa harus lama?
Gitu. Ini orang yang bangun sebagai di atas pasir. Kalau ada cara untuk cepat kaya, kenapa harus lama-lama, gitu kan? Harus taat firman Tuhan. Ini loh ada kesempatan untuk korupsi. Kenapa kamu harus lama-lama hidup kudus, gitu kan? Dia mulai korupsi, ini loh ada cara cepatnya, ada investasi. Sebulan 10%, mau nggak? Ayo jual rumahmu, masukkan sertifikatmu ke bank, 10% kamu tinggal tidur nanti tiap bulan dapat 10%. Ngapain kamu lama-lama berdoa berseru? Cuma diam aja. Cuma ya dia tetap waktunya lama, dia membangun karena membangun di atas batu karang butuh waktu lama ketimbang yang di atas pasir. Jadi, tapi ketika ada hujan, ada banjir, ada angin, siapa yang hancur? Yang di atas pasir, saudara. Ini saya salah menandai, saudara. Kalau yang pertama itu di atas batu karang, yang kedua yang sedang hancur, mana yang butuh mujizat? Om Sen. Kalau yang satu itu tetap berdiri kokoh, yang satunya hancur, yang butuh mujizat yang mana? Yang hancur. Oke. Yang hancur butuh mujizat. Terus yang kokoh butuh mujizat enggak? Tidak. Om Sen, ulang ya Om Sen ya. Yang hancur butuh mujizat, benar. Dia terpuruk, dia sakit hati, ditipu orang, dia kekurangan, dia hancur-hancuran, butuh mujizat. Terus yang kokoh berdiri butuh mujizat ya? Dua-duanya butuh mujizat. Oh, puji Tuhan, mulai mengerti ini. Yang sini butuh mujizat apa ini? Kan dia udah berdiri kokoh. Mujizat apa lagi? Ya, langgeng. Oh, langgeng, puji Tuhan, tahan banting ya Om ya. Oke, saudara. Jadi beda jenis mujizatnya. Kalau di sini dia butuh waktu lama untuk bangkit, waktu lama untuk memulihkan, waktu untuk menyembuhkan, waktu untuk kekurangan tadi. Terus akhirnya dia ketipu investasi bodong, terus ketipu temannya, masih hutang bank, kan butuh lama pemulihannya. Sedangkan di sini santai-santai di jalan, krisis moneter jalan, terus apalagi jalan. Di sini butuh waktu, saudara. Meskipun tadi cepat-cepat membangunnya, ternyata di sini membuat kehancuran luar biasa. Jadi dua-duanya butuh mujizat, cuma beda jenis mujizatnya. Yang satu butuh mujizat Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Blah, semuanya di sini butuh mujizat, yaitu dia tahan banting. Karena di sini ketika orang melihat kita tetap berdiri, apa yang terjadi? Siapa di balik itu semuanya? Kita mampu menceritakan Yeshua HaMashiach, dia Tuhan yang perkasa. Karena kita orang lain bangkrut, kita tetap berdiri. Orang lain sakit, kita tetap sehat. Amin, orang lain amin. mengalami keterpurukan, kita tetap maju berjalan. Amin. Siapa di belakangnya ini? Oh, ternyata jemaatnya Yahes Salatiga. Kapan-kapan saya akan datang ke situ. Apa sih rahasianya? Sampai di sini diajari ketetapan-ketetapan. Sehingga ketika dia ditolong Tuhan, dia tidak terjerumus di hal yang sama. Karena ketetapan-ketetapan itu menjagai dia dari keterpurukan, dari sakit penyakit, dari kekurangan. Karena seperti tadi, jika engkau kan selalu pilihan, jika engkau mematuhi peraturanku, berjalan dalam setiap langkah apa yang kuperintahkan, engkau akan dibuat berhasil. Muncul lagi Mazmur 1. Berbagai orang yang merenungkan Taurat siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Oh, rahasianya ini toh, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Diajar ketetapan seperti itu. Jadi ternyata privilege seorang dokter, privilege seorang anak Tuhan, ternyata di situ. Ketika bapaknya dokter, dia akan mengajari semuanya supaya dia hidup sehat, supaya suatu nanti dia tidak jadi pasienku. Meskipun aku bisa menyembuhkan, tapi jangan sampai kau jadi pasienku ya nak. Ini peraturan dalam rumah tangga papa. Pagi-pagi kamu harus sarapan, bla 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 gitu. Kamu hidup sehat, olahraga, tidurnya jangan kemalaman. Dia punya banyak peraturan yang membuat anak ini nanti hidup dalam sehat. Sama, Bapa di surga sama. Kok jangan mengandalkan aku nanti sakit mampu menyembuhkan,
Tapi cobalah kamu menjaga hidupmu supaya jadi kesaksian orang banyak. Meskipun secara kesaksian di sini lebih spektakuler. Aku ditolong Tuhan, bangkrut sekitar 10M, tapi Tuhan buat aku selesai. Kelihatannya spektakuler. Tapi bayangkan prosesnya. Waktu dia terpuruk untuk bangkit itu butuh effort yang luar biasa. Mungkin ada pemikiran mau bunuh diri pasti. Untuk melewati mujizat yang luar biasa ini butuh waktu yang lama, butuh tenaga, butuh sesuatu yang di sini berbeda karena dia menjaga. Suatu saat nanti dia berpikir bahwa dia mampu untuk bertahan dan dia berjalan akhirnya ketika ini lebih maju, kita mungkin startnya lebih lama. Ketika ada banjir, ada hujan, angin bertiup, di situ hancur. Kita mampu melewatinya dan berkata bye-bye, ya nggak? Meskipun lama, kita mempersiapkan lama dalam kehidupan ini. Masuk gereja tiap minggu, dengar firman Tuhan, praktek, kadang, tapi ternyata membuat hasil yang luar biasa. Jadi ketahuilah, Bapak Saudara tidak mungkin dikecewakan kalau Saudara taat akan firman-Nya. Datang setiap minggu untuk mendengar ketetapannya. Itu tidaklah sia-sia. Pasti suatu saat ini menghasilkan buah yang luar biasa. Itu yang kita kerjakan. Sehingga dua ini perlu kita ketahui, kita mau posisi di mana. Tapi kalau ini Pak, saya dari posisi yang hancur gimana? Ya, pasti ada jawaban. Tuhan mau hidup kita di atas batu karang yang teguh. Sehingga kita perlu ketika di atas pasir kita mengubah fondasi kita kepada batu karang yang teguh. Kita mulai dari nol lagi untuk memulai fondasi yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mulai fondasi yang baru, kita akan mengenal nama-namanya yang kudus. Yang pertama itu nama Yahweh atau Yehuwah. Next, kita akan belajar bersama-sama arti nama ini. Nama ini sangat suci dan hanya ditujukan untuk Tuhan. Dan dari kata ini kita dapati kata Yahweh atau dalam bahasa Inggris Jehovah. Jehovah ada yang menyebut Yehuwah di dalam bahasa Jawa, panggilan Yehuwah gitu kan. Yang berarti Tuhan yang kekal, yang tidak bergantung pada siapapun. Kata Yahuwah didapati bahwa ada dua struktur kata Hayahuhawa. Jadi Hayah itu yang selalu ada, dia tidak terjamah, dia bertata di alam kekal, kekudusannya menghanguskan, bahkan tidak ada darah daging yang bisa melihatnya tetap hidup. Itu Bapa kita. Ketika ada unsur namanya itu ada Hayah, berarti sesuatu yang tinggal di suatu yang kekekalan, bahkan darah dan daging pun kalau melihatnya sampai tidak tetap hidup. Tapi konstruksi yang kedua, kata Hawa, dia pun juga sumber kehidupan. Jadi kita punya Tuhan yang dasar. Dia maha hadir, dia maha hadir dan juga dia sumber hidup. Jadi kalau kita ngomong Tuhan yang hidup, pasti merujuk kepada nama ini. Karena di lain itu Tuhan yang mati. Jadi sumber kehidupan itulah Tuhan kita. Amin. Bayangkan kita punya Bapa yang dia sumber kehidupan. Apa yang tadi? Yang mati itu akan dihidupkan. Yang pahit jadi manis, terus yang sakit jadi sembuh, amin. Yang kekurangan jadi kelimpahan, amin. Apalagi yang terpuruk dibangkitkan. Tidak ada kata gagal di situ. Karena Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Amin. Mulai mengerti nama Tuhan kita, keren gak? Yang kedua, nama yang kedua yang kita harus ngerti adalah nama Elohim. Jadi kita sudah memakai nama Elohim ini, artinya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menggambarkan kekuatan, keperkasaan dan kesetiaan, terutama dalam memegang perjanjian dengan umatnya. Jadi kalau dia ngomong, jika engkau mematuhi peraturanku, jika engkau mendengar perintahku dan melakukannya, aku akan menjauhkan kau dari tulah-tulah. Dia Elohim yang menepati janji-janjinya. Di mana janji-janji kita dapati? Ketika kita datang ke gereja, selalu janji-janjinya diucapkan kepada hamba Tuhan, atau setiap nyanyi pujian pasti ada janji-janji di situ. Ketahuilah dia Elohim yang menepati setiap janjinya. Bahkan tadi ada pujian yang selalu tadi apa? Yang mengandung janji apa tadi lagu pujiannya? Salah satunya. Apa tadi lagu pertama tadi? Lupa. Anugerah terindah. Anugerah terindah dalam hidupku.
kau sungguh berarti di dalam hidupku. Jadi anugerahnya terindah. Jadi ketika dia berikan anugerah, itu janji yang diberikan kepada kita pasti digenapi. Karena dia Elohim. Jadi kita panggil Elohim, kita sedang berkata, Engkau Tuhan yang selalu menepati janji. Yang ketiga, ada kata El Shaddai. Jadi kita inginkan saudara, setiap nama-nama itu kita pernah mengalaminya. Sehingga ketika kita pernah mengalaminya, kita berusaha untuk menjaga, untuk kita hidup dalam ketetapannya. Yakub memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. El Shaddai dengan arti Tuhan sumber dari segala berkat. Sehingga Elohim ayahmu akan menolongmu, yang Maha Kuasa. Dia merujuk pada El Shaddai. Akan berkatimu dengan berkat surgawi dari atas, berkat samudra dari bawah, berkat dekapan dadakan kandungan. Jadi Tuhan kita siapa? El Shaddai. Dia punya nama El Shaddai. Yang selanjutnya. Nah ini sering yang harus kita alami nih. Dia Yahweh Yireh atau Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan, atau Jehovah Jireh kita bisa harapkan dari Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan. Di dalam Kejadian 22, ini kisah tentang Abraham. Lalu Abraham melihat dan tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka pergilah Abraham dan mengambil domba jantan itu, lalu mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menyebut nama itu Yahweh Jireh, Yahweh yang menyediakan. Sebab sampai hari ini dikatakan orang, di atas gunungnya Yahweh menyediakan. Jadi ketika kita masuk ke dalam gunung Tuhan, dia sedang berkata, akulah Bapamu yang akan menyediakan segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Kalau itu kebutuhan, pasti Tuhan sediakan. Kita sebagai anaknya, saya punya anak 2. Pernahkah akhirnya you khawatir SPP-nya nggak kebayar? Nggak pernah mikir mereka. Karena saya bapak yang pasti akan, nggak mungkin lah kamu akan dipermalukan. Pasti kamu tiap bulan pasti kamu bisa masuk sekolah dan aku akan bayar SPP. Dia nggak pernah mikir SPP. Bayangkan kalau kita sama Tuhan seperti itu, pasti Tuhan juga jaga. Kadang kita, karena kita makan buah pengetahuan baik dan jahat, kita berpikir pakai logika kita. Padahal Tuhan pengen pakai hatinya. Yo nggak bisa, karena saya konseling gini. Yo nggak bisa, tapi itu mau masuk nggak kerja, duitnya kok di gitu kan. Saya berpikir. Kadang-kadang kita pakai logika kita, kalau kita nggak kerja, uangnya dari mana? Coba kita perhatikan, banyak kisah Alkitab ketika Petrus dan Yesus masuk ke sebuah tempat namanya Kapernaum. Diperhadapkan masalah keuangan, bayar pajak. Yesus dan Petrus nggak bawa uang. Ini gambar kita supaya kita ngerti bahwa jangan pakai logika kita dalam. Sehingga ketika dia berhadapan dengan 4 dirham bayar pajak, secara logika Petrus punya bakat, Petrus punya talenta memancing, setuju? Dia penjala ikan. Kalau dia pakai logikanya, dia langsung Yesus tunggu di sini, saya akan cari uang. Dia akan datang ke sungai, dia bawa pancing, pinjam pancing atau pinjam jala, dia mentebarkan jala. Secara logika, secara di atas kertas, dia seorang yang punya kepandian dari sejak mudanya. Dia punya kepandian untuk memancing, menjala, pasti dia akan dapat ikan. Oke, kalau aku dapat ikan 10, saya jual ke pasar, dapat uang, saya akan bayar pajak itu. Itu logika, pajak, aku akan kerja. Sehingga ketika tebarkan, ternyata sampai siang cuma baru 1 ikan. Masalah selesai enggak? Ternyata sampai sore Tuhan Yesus nunggu di depan gerbang, cuma nunggu Petrus sampai kapan, nggak datang gitu kan. Sampai sore ternyata cuma bawa 2. Maaf Tuhan, cuma 2, kalau dijual ke pasar nggak cukup, tunggu ya, kita nggak perlu masuk ke Kapernaum, kita pindah ke kota lain ya. Gitu kan? Tapi ternyata dengan potensi yang sama, dengan bakat yang sama, tapi dengan Tuhan yang berbicara. Petrus, pergilah ke sungai, pancinglah ikan. Ikan yang pertama kamu pancing, bukalah mulutnya. Di situ ada uang, cukup untuk kita. Sama-sama pakai potensi, sama-sama pakai bakatnya, tapi plus kata Tuhan berbeda. Ada penyertaan, ada mujizat. Amin. Ketimbang kita jalan pakai logika kita, kalau nggak kerja nggak dapat uang no.
Itu logika kita. Betul. Tapi kita berseru masuk dalam gunungnya Tuhan. Tuhan, aku harus seperti apa? Ketika Tuhan yang menyuruh, pakai talenta kita. Jadi talenta tidak dihilangkan. Karena ketika kita menyembunyikan satu talenta, engkau hamba yang jahat. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Dengan potensi yang sama, dengan bakat yang sama. Tuhan, ketika Tuhan yang nyuruh, keberhasilan terjadi. Amin. Nanti maksud saya, Amin. tidak selalu dan bekerja, tapi bekerja tapi Tuhan yang suruh, itu lebih efektif. Karena pengalamannya Petrus, ketika dia semalam-malaman pun juga pernah nggak dapat, pernah kan? Ya. Tapi Tuhan tebarkanlah jala, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Apa yang terjadi? Sampai syarat dengan ikan. Kalau Tuhan yang berbicara di potensi yang sama, terjadi mujizat. Amin. Kalau Tuhan nggak suruh, tanggung diri. Wes celaka dewi. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, Tuhan sertai. Itu maksudnya bahwa talenta itu masih dipakai, tapi tunggu Tuhan yang berbicara. Ya. Amin. Meskipun Tuhan juga sudah berbicara, kadang-kadang kita nggak dalam bahasa Jawa nggak seranti tuh, Sabar. nggak sabar. Contoh, Abraham kok akan dikaruniai seorang anak. Si Sarah nggak sabar nih. Dia sepertinya membantu Tuhan. Abraham, aku kan sudah menopause. Tak kasih Hagar ya. Apa yang terjadi? Muncullah Ismail. Tapi lihatlah, ada kejadian. Ketika di kejadian di 22 tapi pasal atasnya. Persembahkanlah anakmu yang tunggal yaitu Ishak. Lah Ismail kemana? Segala sesuatu yang bukan Tuhan suruh, Tuhan gak perhitungkan. Sekelas Ismail yang anaknya Abraham tidak diperhitungkan. Karena jelas-jelas, coba saya ingat supaya saya nggak ngawur. Kejadian 22 coba. Di ayat berapa? Ketika ngomong anak yang tunggal, kejadian 22 ayat berapa? Kejadian ayat berapa? Ada anak yang tunggal. Ayat 2. Dia berfirman apa? Bawalah serang anakmu yang. Apakah Tuhan lupa? Saudara, apakah Tuhan lupa? Kan ada Ismail. Kenapa cuma anakmu yang tunggal? Ketika sesuatu bukan Tuhan yang suruh, tidak diperhitungkan buat Tuhan. Makanya di Matius 7 ayat 21 ini ayat yang kadang-kadang ngeri sama orang sebagai hamba Tuhan, bahwa tidak ada orang yang berseru-seru dalam namaku akan diselamatkan. Aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah gini. Apakah menyembuhkan orang jahat? Baik. Membangkitkan orang mati, baik atau jahat? Mengusir setan demi nama Tuhan, baik atau jahat? Baik. Tapi Tuhan ngomong, pernyalah engkau pembuat kejahatan. Ini ayat ngeri buat hamba-hamba Tuhan. Ternyata saudara, kalau Tuhan yang bukan suruh, pembuat kejahatan. Sudah mulai ngerti saudara? Kalau Tuhan yang gak suruh, pembuat kejahatan. Ketika terjadi konsekuensi, Tuhan bilang pembuat kejahatan. Aku gak nyuruh kok. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, Dia akan bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara yang punya talenta, tunggu Tuhan yang berbicara. Pasti diberi keberhasilan. Buka toko, kalau Tuhan gak suruh, meskipun kau punya apa yang terjadi? Bangkrut, tanggung sendiri. Kau sedang punya uang banyak, tahu-tahu teman lama datang menawari bisnis. Kalau nggak ada damai sejahtera, Tuhan yang nggak suruh. Tapi kita ini bagus kok, kelihatannya produknya bagus. Ini kantornya di luar negeri, bla 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 bla. Kelihatannya bagus. Ternyata kita uang 50 juta dari hasil jual tanah. Sebulan kemudian ngilang. Kadang-kadang kita seperti itu. Di atas kertas seperti baik, ternyata dan jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat selalu beriringan buat kita. Baik dan jahat, baik dan jahat. Kalau kita pakai pohon kehidupan pakai hati, kok aku gak damai sejahtera ya? Kok akan bisa menolak dengan halus. Sehingga ternyata sebulan ke depan kita dapat di telepon teman, kamu ketemu ini gak? Teman SMP kita, iya, aku ketemu gini. Wah puji Tuhan, aku gak jadi, uangku gak jadi ambil. Ya gitu kan, ada pohon kehidupan, kita dilewati, dilalui, karena makna Paskah adalah
lewati daripada yang jahat. Kalau kita mengenal namanya satu persatu, kita akan dijauhkan daripada yang jahat. Selanjutnya, Jehovah Nisi, Yahweh Nisi. Next, di bawah panjinya mereka berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Tadi ada pujian apa tadi? Kemenangan. Ada lagi kemenangan tadi? Tadi ada kemenangan kepada kemenangan, gitu kan? Musa memberikan sebuah misbah dan yang mencuri nama misbah itu Yahweh Nisi, Yahweh Panji. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan dibawa dalam kemenangan lepas kemenangan, bukan kepada keterpurukan, sakit hati, kepahitan. Itu pilihan saudara. Ada juga Yahweh Mkades, yaitu Dia yang kudus. Jadi barang siapa yang mengikutinya dibersihkan, karena ketika kudus ketemu dengan yang gak kudus, yang gak kudus jadi kudus karena dia terhisap dalam kekudusannya ini. Jadi kalau kita mendekat kepada yang kudus, sesuatu yang gak kudus dalam diri kita mulai dibersihkan. Amin. Amin. Yang sukanya masih nyimpan sesuatu hal yang tidak kudus, Tuhan mulai singkapkan, kita bertobat, minta ampun, Tuhan bersihkan. Lambat laun kita jadi anak yang bersih, anak yang dikuduskan. Selanjutnya, apalagi? Lah ini penting sekali saudara, yaitu damai sejahtera. Pohon kehidupan ada dalam hati, ukurannya adalah damai sejahtera. Gideon menyebut Tuhan sebagai Jehovah Shalom atau God of Peace, karena damai Tuhan yang dialami melampaui segala akal dan pikiran dan menolongnya melalui masa sulit. Dalam Hakim-Hakim berkata, namun Yahweh berfirman kepadanya, damai sejahtera bagimu, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan di sana sebuah mezbah bagi Yahweh dan menamainya Yahweh Shalom atau Yahweh damai sejahtera. Mezbah itu sampai sekarang masih ada di Ofra, kota orang Abiezer. Ternyata saudara, damai sejahtera sangat diperlukan hari-hari ini. Setuju? Kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Kalau lihat sekarang harga emas sampai 2 juta, ada yang ngikuti harga emas? Sampai 3.400 kalau grafiknya itu. Keren. Dari 2000 sekian, tahu-tahu dalam ketika Trump dan mulai goyah perang dagang dengan Cina, tahu-tahu sampai 3.000 sekian, diprediksi sampai 3.500, jadi 2 juta lebih. Kita butuh damai sejahtera. Melihat sekarang serba teknologi yang luar biasa, banyak digantikan oleh AI, gitu kan. Bahkan teman-teman saya itu ketika mau ngerjain apapun langsung buatkan saya jurnal. Bu dosen gimana? Melihat kalau cari Turnitin, kemiripan 2%. Ada lagi muncul pengetahuan baik dan jahat kan? Muncul. Kalau ini supaya tidak ketahui dosen apa ya? Wah, apalagi dari semuanya dikecilin supaya humanis. Wah, aduh, pengetahuan itu kayak gitu, baik dan jahat, baik dan jahat, gitu kan? COVID itu baik atau jahat? Selalu di dunia ini selalu baik dan jahat. Jahat bagi yang kehilangan papa mamanya, tapi baik pada yang menjual masker, yang menjual vaksin. Baik, dia dapat uang banyak. Baik dan jahat selalu beriringan dalam, karena kita semua keturunan Adam dan Hawa, selalu pengetahuan baik dan jahat. Ketika pengetahuan dilahirkan, pasti ada baik dan jahat. Gitu kan? Ketika contoh teknologi apapun juga, internet dimunculkan, ada yang baik buat penelitian, tapi ada yang jadi scammer gitu kan. Telepon diadakan, baik bisa komunikasi, ternyata ada yang ketipu. Kemarin Billy tahu-tahu disadap semuanya. Kita baik kan buat komunikasi, tapi ketika privasinya dihancurkan, tahu-tahu BA kemanapun minta rekening gitu kan. Ternyata bukan Billy, ternyata ada yang menghacker gitu. Jadi selalu baik dan jahat pengetahuan itu. Makanya harus ada namanya pohon kehidupan yang memfilter kita di hati kita. Kalau enggak, selalu jahat terjadi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera diperlukan. Selanjutnya, jadi kita perlu membangun kehidupan, baik itu pernikahan, kehidupan keluarga, keuangan, bisnis, karir, sampai relationship. Membangunnya dalam ketaatan akan firman Tuhan. Sehingga kita perlu membangun di atas batu karang. Pertanyaannya, kalau kita sudah membangun di atas pasir dan sekarang menghadapi hujan, banjir dan ditiup angin dan kita roboh, kan ini perlu jawaban, saudara. Benar nggak?
Ini nggak apa-apa, santai aja. Tinggal mujizat tetap bertahan ya Pak ya. Tapi kalau yang di pasir ini seringkali di jemaat Tuhan pertanyaan selalu ini, gimana nih bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keterpurukan, dari ketakutan, dari sakit penyakit, bagaimana caranya? Makanya kita akan belajar bersama. Ada sebuah kata namanya reset. Jadi kalau kita lihat ini CPU, jadi itu atas on off, reset, power, itu lampu, HDD gitu. Jadi orang-orang yang CPU, yang angkatan kita masih kenal CPU. Yang siapa nyonya yang di belakang tahu CPU nggak? Yang zaman-zaman generasi sekarang tahu CPU nggak? Pernah lihat CPU? Pernah? Sekarang ya pasti laptop ini nggak pernah lihat. Kalau dulu lihat nih, ada salah satu tombol yang jarang kita perhatikan, jarang kita sentuh, jarang kita pernah menekan tombol itu. Tapi ketika terjadi sesuatu yang waktu kerjanya stagnan, kita sedang main kursornya berhenti, tahu-tahu hang, tahu-tahu stagnan, tombol ini ternyata berfungsi, saudara. Namanya reset. Jadi kalau bisa dikatakan ketika manusia menciptakan CPU, reset itu sebuah kayak gift, kayak kasih karunia, kayak hadiah. Jadi reset itu sebuah hadiah dari penciptanya. Jadi kayak Yesus Kristus itu sebuah hadiah kepada ciptaan dari penciptanya. Mungkin tidak berarti tapi suatu saat ketika lagi bingung, lagi mengalami stagnan, mengalami keterpurukan, tahu panggil Yesus tolong saya gitu kan. Paling waktu nggak ada masalah, santai aja. Tapi ketika ada masalah, ya nggak dalam doanya Yesus tolong saya gitu kan. Tapi ketika lagi kuat-kuatnya nggak pernah nama Yesus disebut. Kayak di saat ini. Jadi tombol ini sangat berguna ketika CPU mengalami keadaan yang lambat, mengalami hang. Jadi oleh sebab itu hidup kita seperti CPU. Ketika mengalami stagnasi, lambat, bahkan berat karena salah memilih, sakit hati, terus mungkin kepahitan, mungkin banyak hal dan lain-lain, hidup kita perlu namanya reset. Katakan reset. Ya. Makanya ayat terakhir yang akan kita bahas, mereka datang ke Elim. Elim ini adalah tempat bangsa Israel berkemah, bukan di Mara. Mara mujizat dari pahit ke manis. Tapi Elim, ternyata Tuhan inginkan kita ke Elim karena di situ ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Air ada, makanan ada, dan mereka berkemah di tepi air itu. Dia melewati Mara, tapi Tuhan inginkan ayo ke Elim. Itu tempat riset, tempat di mana kau menikmati ada 12 mata air. Jadi kamu yang di Yehuda di sana satu mata air, gitu kan? Terus bang ini siapa lagi nih? Benyamin satu di situ ya. Sampai semua 12 suku kedapatan satu-satu. Luar biasa Tuhan kita mengasih tempat itu. Sehingga apa tuh riset? Ada riset berkala kita lakukan setiap hari. Next, kita lihat yang pertama. Ya, jadi kalau kita tombol itu muncul restarting kayak gini. Restart, reset, kembali ke semula. Restart, kembali kepada awal mula di situ. Jadi dikembalikan, kalau kita bisa dikembalikan ke Taman Eden lagi. Keren nggak? Kita bersusah payah di luar Taman Eden, tapi restarting, kita dikembalikan ke Taman Eden yang menikmati kebaikan Tuhan, ke Yehova Jireh, Yehova Nisi, menikmati hubungan lagi seperti di Eden. Itu maunya Tuhan. Dengan cara menjaga kembali ketetapan, tidak lagi masuk ke dalam makan buah lagi, tapi memakai pohon kehidupan. Jadi perbedaan kita dengan orang dunia adalah kita pakai pohon kehidupan. Orang lain pakai pohon pengetahuan baik dan jahat, kita kehidupan. Kembali kayak Taman Eden. Gak perlu lagi jatuh di dalam hal yang sama, makan lagi. Gak mau lagi, aku hidup, tunggu Tuhan yang berbicara. Kalau pakai logika, aku makan lagi buah, muncul jahat lagi. Tapi kalau kehidupan, yang muncul adalah kehidupan. Kembali ke Eden, restarting. Selanjutnya, sehingga yang pertama adalah take a time, atau ada waktu dengan Tuhan untuk merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan taurnya siang dan malam. Dalam bahasa setiap hari yang bisa dimengerti adalah kita mengupdate software. Jadi kalau Bapak Saudara punya aplikasi,
dan ternyata kalau aplikasi ini tidak berjalan normal seperti biasanya, saudara perlu masuk ke Play Store, benar? Oh, ternyata ada update. Ya. Jadi ada bug-bug yang mungkin selama ini tidak tahu. Dari pihak pengelola, dia memunculkan versi terbaru. Sama, hari ini kita belajar hal-hal yang simple, kayak minum susu. Kita minum susu terus, tapi ada saatnya kita makan sambal, setuju? Kedewasaan rohani harus bertambah, nggak mau minum susu terus. Kadang-kadang kita harus makan sambal. Sehingga kita perlu mengupdate. Dari mana update-nya? Kita terkoneksi dengan sumber. Jadi waktu kita ngeklik update, handphone kita terkoneksi dengan sumber, mengambil data yang baru, masuk ke handphone kita, terus di restart, langsung install ulang, sehingga sesuatu yang salah itu, yang bug-bug itu, atau yang ada celah-celah itu diperbaiki, sehingga yang muncul adalah versi terbaru, versi terbaik kita. Mungkin kita belum belajar tentang mengampuni. Contohnya, kemarin kita belum mengampuni yang sangat kecil, yang bisa dilakukan dengan tanpa mikir bisa. Tapi bayangkan, mengampuni orang yang selalu bikin salah. Kalau kita nggak update software, aduh, gigi ganti gigi. Kamu balas 1, aku balas 3. Tapi ternyata kita merenung firman Tuhan, terus Tuhan kasih, ampunilah 70 kali, 7 kali. Apa yang terjadi? Kalau kita nggak ngetik update, apa yang terjadi? Kita akan hang, akan stagnan. Tapi kalau kita klik update, ketika kita mulai update software mengampuni, kita bisa mengampuni. Orang dunia kok bisa ya kamu mengampuni? Kita di taman Eden, ya kan? Bergantung sama Tuhan, akhirnya kita bisa mengampuni. Terus memberi, yang kemarin kita pelit, kita merasakan, ini saya masih kekurangan, mosok-mosok ngasih kamu. Tapi ketika kamu berikanlah dengan sukarela apa yang dalam dirimu, akhirnya kita mampu punya software terbaru, software memberi. Apa yang saat ini belum kita update? Contohnya apa? Apa? Kalau Om Sam, apa yang belum diupdate sekarang? Yang susah. Padahal tinggal klik update gitu. Apa contohnya? Apa ya? Nah, itu didapat ketika kita merenung, kita terkoneksi dengan sumber. Jadi kadang, atau kita hardware kita yang mungkin yang perlu diupgrade, saudara. Saya punya di dashboard tuh sampai sekarang masih ada iPhone 4S, iPhone 4S ya, kecil. Ketika saya klik WhatsApp, not compatible. Jadi handphone itu selalu di dashboard. Ketika saya pakai WhatsApp nggak bisa, harus upgrade hardware-nya juga. Kita pun sama, kita juga harus upgrade diri juga. Sehingga ketika ada informasi yang besar dari Tuhan, kita mampu menerima, nggak overload, nggak panas, nggak hang. Apa yang menjadi hang? Kadang-kadang virus-virus. Kita harus delete semua virus-virus, file-file yang tidak perlu. Ada yang menyimpan file-file yang tidak perlu sehingga penuh. Seharusnya 15 GB full. Wah, ini iman-iman kalau dihapus, ini kenangan bagus, ini mantanku terindah gitu kan. File-filenya foto berdua sama dia di situ terus membuat apa itu? Perlu delete yang tidak perlu di-delete. Itu virus-virus di-delete semuanya. Sehingga ketika ada sesuatu yang baru dari Tuhan, kita mampu luar biasa, upgrade. Kita nggak pakai versi, kalau tadi iPhone 4S sekarang iPhone 16. Jadi ketika iPhone 4S saya kasih WhatsApp nggak bisa, terus kalau apalagi nggak bisa, not compatible, kita akhirnya itu cuma jadi barang yang hanya di dashboard, nggak pernah saya cas lagi, nggak pernah saya pakai lagi, karena kalau kita nggak mengupgrade diri, selalu dengan virus-virus atau dengan hal yang tidak baik, Tuhan tidak akan pakai kita secara maksimal, hanya jago kandang. Kita nggak bisa memberkati sampai kota, berkati sampai bangsa-bangsa. Kita takut keluar. Kok gimana, karena virus itu selalu mendakwa kita. Kamu tidak akan bisa, kamu selalu gagal. Tapi kalau virus itu nggak pernah kita keluarkan, kayak ada pohon, ada benalu, nggak dipotong benalu itu, dia akan meracuni hidup kita. Mengkoneksikan kita dengan sumber itu, membuat virus-virus itu keluar. Oh, kamu harus ada dosa ini, kamu harus akui. Karena saya mendengar banyak hamba Tuhan sudah keliling kemana-mana, ternyata dia masih punya will, wanita idaman lain. Bahkan salah satu dosen saya cerita, dan dia sudah bertobat, saudara. Setiap dia pelayanan, setiap kota, pasti ada will, bayangin.
Ini cerita karena sudah jadi kesaksian saudara. Jadi ketika dia mau khotbah di hotel, dia ditemani. Besoknya khotbah saudara. Kok bisa? Dia sedang menyimpan virus perjinahan. Dia nggak mau lepas virus itu. Sehingga Tuhan juga mau pakai salur biasa juga. Ayo, virus itu kamu hilangin. Aku sudah punya software terbaru, ada antivirus, yaitu darah Kristus. Pakai atau enggak? Itu pilihan kembali lagi. Tapi kita milih, sudah aku terkoneksi dengan darahmu. Karena ikatan saudara, ikatan terlepas darah Kristus masuk dalam diri kita, sehingga ketika terjadi tulah, ada darah dilewati. Itu makna Paskah sesungguhnya. Darah itu. Jadi ketika pendakwa datang untuk mendakwa kita untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu orang, untuk membunuh, untuk berbohong semuanya. Ketika pendakwa itu untuk membuat kita masuk dalam dosa itu, dilewati karena ada darah di ambang pintu hati kita. Amin. Keren sekali saudara. Kalau take time ini terjadi dalam kehidupan kita, maka software baru nih, kasih software baru. Apa yang terjadi? Dalam penginjilan, go, kamu pergi. Lah gimana uangnya? Kalau pakai software lama, kita pasti ngehang. Tapi kalau kita udah pakai software baru, aku Jehovah Jireh, pergi aja, aku akan biayain. Ya kan? Doa lagi, terus sekolahkan anakmu yang terbaik. Tuhan, gajiku nggak cukup untuk bayar bla 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 bla. Itu pakai software yang lama, pakai hardware yang lama. Kalau hardware yang baru, Tuhanku mencukupkan. Pergi. Amin. Seperti itu. Jadi ternyata take a time penting sekali. Karena ada sebuah musim untuk segala sesuatu, juga untuk setiap kesenangan di bawah langit ada saatnya. Yang kedua, bagi orang-orang yang sedang jatuh, butuh namanya take a break. Pada hari ke-7 Elohim menyelesaikan pekerjaannya, dan pada hari ke-7 dan beristirahat dari seluruh pekerjaan yang telah dia lakukan. Jadi ketika hari 1 sampai ke-6, hari ke-7 Tuhan menamakan Sabat. Katakan Sabat. Sabat itu juga dilalui waktu bangsa Israel masuk ke padang gurun. Ada mana? Ketika masuk hari Sabat, mana itu bisa bertahan hari berikutnya. Hari pertama dia nyimpen 2, hari kedua pasti busuk. Tapi ketika hari ke-6 dia ambil 2, dia masuk Sabat, masih nggak busuk. Ternyata Sabat itu keren banget. Karena Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan tidur. Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Sementara Adam tidur, Tuhan bekerja untuk keuntungan Adam. Apa keuntungan Adam? Bangun tidur, tahu ada wanita cantik. Tuhan kasih waktu apa? Tidur. Tuhan suruh tidur. Waktu dia tidak tidur, dia sibuk cari pasangan hidup. Ketemunya dengan zebra, kakinya 4, lorek-lorek kok beda gitu kan. Dia sibuk cari pasangan hidup, ketemu gajah, enggak sepadan. Sibuk cari pasangan hidup, apalagi ketemu apa lagi? Kambing. Gas. Tapi ketika Tuhan suruh tidur aja, Tuhan ambil tulang rusuk. Ya Mas Danang, ambil tulang rusuk. Rasa turun. Dibangunnya lah seorang wanita. Ketika bangun, Tuhan berkata, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waktu apa? Tidur. Deep sleep. Siapa yang susah tidur? Dia merenungkan firman Tuhan. Yang susah tidur gara-gara khawatir. Tuhan 1 Petrus 5 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ya kan? Namanya serahkan gimana? Serahkan tidur pulas. Nah gimana besok bayar? Gak mau tahu. Kalau kita khawatir itu bahaya. Setuju? Bayangkan kalau Tuhan yang khawatir. Wah dia keren. Kalau dia khawatir, waduh anakku bisa makan apa? Dia dengan maha kuasanya, nih kasih. Biarkan Tuhan yang khawatir. Karena Tuhan dikasih khawatir kan. Serahkanlah. Sekarang yang punya khawatir siapa? Tuhan. Jika Tuhan khawatir, itu lebih baik daripada kita khawatir. Ini agak dosisnya tinggi lagi. Tapi nggak apa saudara. Supaya ngerti bahwa serahkanlah kekhawatiranmu supaya dia khawatir, sehingga kita ketika Tuhan khawatir itu baik. Amin. Itu ya. Jadi ketika Tuhan dikasih khawatir itu baik. Apalagi yang Tuhan yang tidak punya kita harus kasih. Mikir lagi. Dikasih uang, padahal Tuhan yang menciptakan bumi ini. Itu untuk manusia. Manusia diberikan uang. Apa yang Tuhan nggak punya kita kasih? Apa? Sakit, oke, Tuhan nggak punya sakit, puji Tuhan. Apa lagi? Dosa kita, dia nggak punya.
Ketika dia ngomong sudah selesai, kita serahkan dosa kita. Dia nggak punya dosa, tapi karena kita, dia punya dosa. Jadi kalau kita punya dosa, ya serahkan sama Tuhan, akui di hadapannya. Lebih baik dia berdosa daripada kita. Kalau dia berdosa, dia mati sebagai hukuman dari dosa maut, tapi dia pada hari ketiga bangkit. Iya. Kalau kita punya dosa, Mati. neraka, saudara. Tapi kalau Tuhan yang punya dosa, karena dosa kita diberikan, Iya. nggak apa-apa. Dia menang atas maut, Maut. dibangkitkan. Amin. Kita tinggal nurut aja. Tapi kalau kita kukuh dengan dosa kita akan mengalami kematian, akhirnya neraka. Jangan menyimpan dosa-dosa favorit. Sudah setuju? Ini mulai dosisnya mulai tinggi lagi. Tapi itu yang terjadi, saudara. Jadi serahkanlah apa yang Tuhan gak punya. Dosa kasihkan. Kalau Tuhan yang punya dosa, dia bertanggung jawab. Pasti dia bangkit. Bangkit benar, saudara. Pada hari ketiga dia Paskah, dia mengalami kemenangan dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga ketika kita dipanggil, kita sudah punya tempat. Jadi jangan lindungi dosa, jangan sembunyikan dosa, jangan rawat dosa berlama-lama. Serahkan sama yang berhak. Mulai ada benang merahnya, saudara. Mulai ya, saudara. Oke. Jangan sibukkan diri terus dengan pekerjaan, memikirkan masalah. Ambillah waktu beristirahat. Kalau tadi masalah roh, ini masalah tubuh. Deep sleep. Saya punya jam tangan. Kalau saya mau tidur, pagi-pagi saya lihat deep sleepnya tuh mungkin cuma setengah jam, mungkin nggak nyampe 2 jam. Tapi itu sangat berarti buat tubuh kita. Ya. Bayangkan kalau nggak tidur, apa yang terjadi? Tubuh kita akan mengalami kelemahan yang luar biasa. Jadi tubuh ini penting diistirahatkan. Hari Sabat tuh harus cari Tuhan, jangan bekerja. Amin. Wah, kalau nggak bekerja nanti gimana? Itu kayak bangsa Israel. Mencoba mengambil 2 mana untuk hari pertama, hari kedua busuk. Tapi ketika hari ke-6, ketika hari Sabat benar dia refresh, dia restarting, dia menikmati Tuhan, dipelihara Tuhan. Tidak pernah dibuat dia kelaparan. Ini konsep-konsep yang harus dipakai hati, bukan pakai pikiran. Kalau pakai logika selalu baik dan jahat, tapi kalau pakai hati selalu kehidupan. Makanya ketika mendengar firman Tuhan, pakailah hati. Kalau pakai logika selalu baik dan jahat, berpikir gimana, apa benar gitu. Yang ketiga, yang terakhir, suka kalau kata terakhir, take a trip, luangkan waktu untuk healing selama di dunia ini. Jiwa butuh rekreasi. Wah, langsung bisa jadwal rekreasi ke pantai. Saudara, ada waktu jiwa kita harus mengalami refreshing. Saudara, yang punya keluarga mulai cari waktu family time. Family time itu bukan hanya sekedar makan di luar sekali-kali. Jadi keluar rumah, tikar, gitu kan? Makan di luar, bener kan? Di luar rumah, pakai tikar, di bawah pohon mangga, kita kasih nasi di situ. Yang penting kebersamaannya, bukan tempatnya, bukan apa yang dimakan, tapi kebersamaan membangun loh. Ketika jiwanya, anak-anak tuh suka. Kalau dia bayangkan kita lihat sibuk kerja terus, nggak pernah ada waktu buat itu. Makanya baik dan jahat. Baik orang bisnis, baik orang punya uang banyak. Tapi kadang-kala kita melihat rumah orang kaya itu kayak gitu. Rumahnya besar, punya TV besar, punya kolam renang yang besar, tapi yang menikmati pembantunya. Bahkan anak pembantunya lihat TV besar, sedangkan yang punya rumah kerja sibuk mikir uang, mikir gimana. Yang menikmati pembantunya di rumah enak kan? Tinggal renang gitu. Jadi kemarin beberapa minggu yang lalu saya antar anak saya ke temennya untuk menemani tidur malam, karena papa mamanya sedang berlibur ke luar negeri. Anaknya lagi sekolah ditinggal, saudara. Akhirnya anak saya disuruh, yuk tidur sini ya, nemani saya. Lah kemana ayah mamamu? Papa mamaku lagi ke mana kemarin? Lagi Korea, belum pulang seminggu. Lah kamu di rumah sama mbok-mbok gitu kan. Ketika saya datang ke rumahnya ada kolam renang, ada TV besar. Ini papa mamanya nggak pernah nikmati kayak gitu. Jadi kadang-kadang pengetahuan baik dan jahat ketika kita punya keahlian dokter gitu kan. Sehingga kita disibukkan dengan operasi, disibukkan dengan banyak pekerjaan, tapi jahatnya keluarga berantakan. Kalau kita pakai baik dan jahat dari buah pohon itu, kita selalu baik dan jahat. Tapi kalau pakai kehidupan,
Tuhan akan jagai kita karena damai sejahtera yang seperti itu. Jadi yang pertama tadi take a time, terus take a break, dan take a trip. Mulailah berpikir 3 hal ini ketika engkau sedang ada di pasir tadi yang sudah hancur. Engkau harus berpindah kepada di atas batu karang. Ketika engkau terkonek dengan sumber, kau akan mengalami kebangunan roh, kebangunan tubuh, bahkan sampai jiwa. Tubuh, jiwa, roh ini mulai dibangun kembali hingga akhirnya saudara, masalah yang mungkin saya ngalami ini saudara, ketika saya pernah kesaksian sedikit ketika kami di Jakarta, ketika pernah mengalami hal masalah keuangan dan harus di Solo itu saya harus punya tanggungan banyak di bank, dan hampir setahun saya lab dan semua hampir disita bank. 1 rumah mertua, 1 rumah bapak saya, 1 rumah saya dan dengan istri, dan semua lab setahun. Orang mertua telepon, ini ada pihak bank datang untuk ngasih plakat dalam pengawasan. Dari pihak bapak saya telepon, ini gimana? Ada developer datang mau ngasih plakat. Semua saya bingung. Terus ada beberapa orang yang pernah saya pinjemi karena sebuah bisnis, saya nggak bisa ngembaliin. Semuanya pada titik dimana saya harus ngalami, di depan saya laut, kanan kiri jurang, belakang itu kayak developer. Saya nggak tahu apa yang saya take a time. Saya ambil gitar, anak masih 4 tahun sama 6 tahun, yuk kita nyanyi. Udah, sejam suka lagu apa dulu kita? Seperti wanita mengurapimu, nyanyi, udah selesai, selamin, muncul lagi, piye bangnya gitu kan. Jam 12 siang, jam 3 sore kami ambil gitar. Setiap 3 jam saya ambil gitar supaya apa, pikiran ini nggak tahu muncul masuk ke dalam hadirat Tuhan, nyanyi lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Mikir lagi dia caranya bayar gitu kan. 3 jam lagi ambil gitar lagi. 7 kali dalam sehari kami menyembah Tuhan. Take a time. Kami nggak tahu jalan keluarnya. Yang ku tahu kami sedang mengkoneksikan dengan surga. Apa yang terjadi saudara? Tuhan mampu membuat yang seharusnya sampai puluhan tahun kami harus bayar. Kami bisa mengambil. Masa COVID kemarin saya ambil sertifikat 1 persatu. Uangnya dari mana? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah pakai baik dan jahat, pakai kehidupan. Ini yang saya ajarkan buat jemaat di tempat ini, jangan pernah pakai logika kita. Pakai kehidupan. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti akan. Dalam pekerjaan saya, tahu-tahu saya diketemukan dengan pihak Rusia. Saya kerjasama dengan pihak Rusia, ada perusahaan Rusia datang ke Jakarta, kami berdua langsung deal. Langsung salaman, ada foto sampai sekarang orang Rusia, tingginya gede banget. Saya kecil gini. Tahu-tahu besok, kemarin saya nggak bisa makan, tahu-tahu besok saya ke Danau Toba. Pesawat berempat, nginep di hotel, makan enak, kayak Tuhan tuh enggak gitu. Secara logika nggak bisa. Itulah divine koneksi ilahi. Tahu-tahu dikoneksikan dengan orang itu. Dia jauh-jauh dari Rusia datang ke Jakarta, ngobrol, ketemu titik bisnis, oke kita deal. Akhirnya saya bisa ke Danau Toba, bisa ke Manado, bisa ke Gorontalo, bisa ke Bali, semua free. Anak-anak juga bisa ikut. Yang sebelumnya makan aja mikir, 1.000 rupiah aja nggak punya. Tahu-tahu kalau kita berserah take a time, Tuhan koneksikan kebutuhan kita kepada orang-orang yang siap memberkati kita. Dijauhkan dari yang jahat, didekatkan dengan berkat. Jadi potensi saya masih dipakai saudara, tapi kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan mulai tata. Akhirnya kebangkrutan mulai disingkirkan, tidak lagi ditipu orang, tidak lagi merugikan orang. Mulai pelan-pelan Tuhan taruh. Akhirnya Tuhan kasih taruh, jadilah hambaku. Makanya kami dalam satu keluarga, kami siap Tuhan jadi hamba sampai hari ini. Jadi kalau banyak tubuh peringatan dalam kehidupan kami yang ketika saya lihat sesuatu, saya ingat kebaikan Tuhan. Dia Jehovah Jireh, tapi dia Jehovah Rafa. Tapi Tuhan inginkan kita nggak mengalami hal yang sama dong, dengan cara menjaga sesuai ketetapannya, sehingga kita tidak dibuat sakit lagi, tidak dibuat kekurangan lagi, tidak dibuat lagi cemas lagi, semua damai sejahtera. Supaya apa? Itu hanya namanya yang aku kenalkan waktu engkau berdosa.
Tapi kalau engkau masuk dalam kerajaanku, engkau tinggal menikmati. Nama-nama itu bagi orang yang masih berdosa. Kita adalah orang-orang yang siap kemenangan lepas kemenangan. Sehingga orang melihat siapa di balik itu semua. Wow, Yeshua HaMashiach. Amin. Itu yang sedang kami kerjakan di Solo, meskipun jatuh bangun dalam 1 tahun ini. Jadi Maret 2024 itu kami bergabung. Ini sudah April setahun. Kayaknya lambat. Kita sedang membangun di atas batu karang. Amin. Meskipun lambat, kok lambat banget itu tambahan jiwanya? No, kami sedang membangun orang-orang yang siap, Yang kuat. yang kuat. Suatu saat nanti kalau Tuhan, yes, engkau sudah siap menerimanya, langsung curahkan semuanya. Itu prinsip yang sedang kami bangun. Amin. Bukan membangun di atas pasir yang ketika badai datang semua hilang. Tapi kita sudah membangun di atas dasar iman yaitu Yesus Kristus, sehingga ketika ada masalah pun juga kita tetap berdiri teguh. Amin. Itu yang kami mau. Jadi lucunya saudara, yang sedang kita layani lucu-lucu saudara tentang masalah keuangan, karena saya berpengalaman tentang masalah keuangan dari orang yang datang dengan beban 300 juta terus keluarga satu lagi dengan 4 miliar, ini baru lagi 15 miliar. Begitu. Saya cuma ngomong, apa sih kehidupan ini yang aku lalu, tapi pilihan tinggal di saudara. Bayangkan kalau orang ini semuanya bebas semuanya, wow, jadi orang-orang yang militan saudara. Ketimbang orang-orang yang hanya sekedar berjemaat, tapi orang-orang yang sedang datang, Tuhan tolong, Tuhan ubahkan, wow, jadi orang yang militan. Amin, amin. Itu yang kami inginkan di kota Solo. Orang-orang yang dibebaskan sehingga kita menjadi sebuah rujukan. Ada apa di Solo itu? Ya, amin. Itu yang sedang kita bangun. Sehingga orang melihat dari orang-orang yang sedang kita cuma 3 keluarga, tapi kalau sudah sama-sama dibangkitkan, tinggal kayak orang-orang Samaria itu loh. Satu kota. Gara-gara cuma yang sekarang ada padamu 5 suami tapi yang sekarang bukan suamimu. Gara-gara itu aja satu kota diselamatkan. Yes. Amin. Amin. Kita sama-sama kita bangun. Om saya dan teman-teman juga di kota Salatiga, saya di Solo, kita bergandengan tangan supaya nama Yeshua HaMashiach diperdengarkan. Amin. Oke, setuju saudara? Kita sama-sama responi firman Tuhan. Wow, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, tapi masalah waktu saudara. Kita responi firman Tuhan. Kita tadi ada banyak nama-nama. Kita akan sebutkan satu persatu karena kita sudah maknanya. Jadi ketika kita mengujikan lebih meaningful. Oh iya, untuk Tuhan yang dia maha hadir, dia hidup. Oh Elohim itu Tuhan yang perkasa. Oh Rafa itu Tuhan penyembuh. Oh Elohim itu. Jadi kalau kita sudah tahu namanya dan kita ketika pujikan, seharusnya lebih meaningful, gitu kan? Setuju ya saudara? Kita nyanyikan pujian ini. Kita akan tunduk kepala, kita responi firman Tuhan, meskipun mungkin secara kata-kata penjelasan tidak dimengerti, tapi saya minta Roh Kudus untuk menjelaskan lebih dalam lagi, supaya kita punya take a time, take a break, dan take a trip. Atau mungkin kita sedang di atas batu karang seperti rumah itu tadi. Kita butuh mujizat untuk tetap setia. Tapi kalau saudara sedang mengalami seperti bangunan yang sedang dibangun di atas pasir dan sekarang mengalami kerusakan parah, mungkin butuh waktu banyak. Oh, sepertinya seperti orang-orang yang jauh dari pertolongan Tuhan karena kerusakan yang sangat hebat. Tapi ketahuilah, kalau siang hari ini mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama take a time, kita waktu bersama-sama untuk rekoneksi dengan Tuhan. Kita butuh update diri kita, hardware yang kita harus naikkan, atau mungkin hardware kita usang gara-gara virus-virus dari dosa. Ada benalu-benalu yang perlu kita singkirkan, sehingga ketika ada software terbaru dari surga, kita terkoneksi dengan lebih cepat, dan ada maksud-maksud Tuhan yang akan tercapai pada kita. Adonai,
bersama-sama pujikan lagu ini. Bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Mungkin ada sesuatu yang tidak dimengerti, tapi biarkan Roh Kudus yang menerangkan segala sesuatu. Mari Yesus lebih dalam lagi pada waktu-waktu yang khusus yang mau Tuhan berikan buat jemaat di tempat ini untuk menikmati Tuhan. Untuk menikmati tubuhnya di-refreshing kembali, jiwanya juga mulai dibangkitkan kembali sehingga tubuh, jiwa, roh terpelihara sempurna. Saya bersyukur buat siang hari ini. Segala pujian dan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, sehingga kami semuanya dimerdekakan, disembuhkan dari sakit hati, dimenangkan dari keterpurukan, dan kami percaya kemenangan lepas kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan.